Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari buku Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih di al-aslul awal, masih di kaidah yang pertama atau cara yang pertama dari cara-cara tazkiyatun nufus. Dan kita sampai di lawan dari tauhid, yaitu pada halaman yang ke-11. Setelah beliau hafizahumallahu ta'ala menjelaskan bahwa deterjen atau alat yang paling ampuh untuk membersihkan noda-noda yang ada di dalam hati adalah dengan menggunakan tauhid, maka beliau hafizahumallahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa noda yang paling membandel yang menjangkiti hati seseorang adalah kesyirikan. Beliau hafizahumallahu ta'ala menyebutkan wa huwa adz-dzanbu, dan huwa yaitu dia, maksudnya syirik itu. Dan syirik itu adz-dzanbu merupakan dosa alladzi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla, yang Allah Azza, zat yang maha mulia, wa jalla, dan yang maha luhur, tidak akan mengampuninya. Apa? Abadan, selama-lamanya. Orang yang mati dalam keadaan masih ada noda kesyirikan di dalam hatinya, Allah tidak akan mau mengampuninya. Ya. Liman mata alaihi, bagi siapa saja yang mati di atas kesyirikan. Maka hati-hati
dari dosa syirik ini, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijauhkan dari yang namanya dosa syirik. Dan jangan sombong. Jangan merasa kalau saya enggak mungkin berbuat syirik. Mustahil saya berbuat syirik. Hati-hati. Ya, hati seseorang itu di tangan Allah. Hati seseorang itu di tangan Allah. Bisa jadi orang yang mengatakan seperti itu, ya, hari esoknya ternyata dia murtad. Ternyata dia keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka selalu meminta pertolongan kepada Allah dari yang namanya perbuatan syirik. Minta perlindungan kepada Allah terus-menerus dari yang namanya perbuatan syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apa? An yushraka bihi, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni maduna, apa saja. Maksudnya mengampuni dosa apa saja. Duna dzalik, di bawah atau selain dzalika, kesyirikan. Bagi siapa? Ada catatannya. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggal. Tapi kalau sebelum meninggal dia sudah bertaubat, maka dia terbebas dari dosa syirik. Ya, hati-hati. Banyak orang yang dia melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Contohnya apa? Contohnya minum obat sakit, batuk pilek misalnya, ya. Kemudian dia minum apa misalnya? Minum Panadol misalnya. Minum Panadol, biasanya dia kalau habis minum Panadol langsung apa? Fit kembali. Nah, ternyata dia habis minum Panadol berkali-kali, ternyata dia masih saja batuk pilek. Akhirnya dia mengatakan apa? Saya sudah minum Panadol berkali-kali kok tidak sembuh. Ya. Wong biasanya habis minum Panadol langsung sembuh. Berarti dia ya bergantung kepada Panadol. Dan ini tidak boleh. Karena yang namanya minum obat, yang harus kita yakini yang pertama, obat itu mengobati dan bukan menyembuhkan. Makanya salah jika ditulis obat ini dapat menyembuhkan, gak boleh. Menyembuhkan hanya hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang terkena sakit kok enggak sembuh-sembuh, bersyukur. Kenapa bersyukur? Ada kesempatan penghapusan dosa. Bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin Allah menginginkan apa? Dosa dia dihapuskan. Contohnya, dia baru saja berbuat maksiat. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada dirinya demam.
Allah berikan kepada dia demam. Nah, ini apa? Ini merupakan tanda Allah ingin menghapuskan dosanya. Ya, Allah kasih kesempatan agar dosa yang kemarin dia lakukan ini agar segera dihapuskan. Dengan apa? Dengan dirinya harus sabar menghadapi rasa sakit yang dia alami. Kalau dia sabar, menghapuskan dosa. Tapi kalau nggak sabar, malah menambah dosa. Jadi Allah itu maha baik. Ya, Allah maha baik. Ada beberapa hamba yang dia bermaksiat tapi nggak sakit, nggak kena musibah juga. Ya, maka hati-hati yang seperti ini. Hati-hati. Bisa jadi Allah membiarkan dia sehingga dia tidak sadar. Sehingga dia tidak ingat kepada Allah, terus bermaksiat. Ya. Makanya hati-hati. Terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan remehkan dosa syirik ini. Ya. Banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau tadi masalah obat. Ya. Santri misalnya, ya, dia sudah belajar, sudah murojaah, ternyata nilainya masih di bawah 60. Akhirnya apa? Akhirnya dia marah kepada Allah. Tidak terima kepada Allah. Ya, seakan-akan dia tidak percaya dengan takdir. Padahal bisa jadi apa? Allah menginginkan agar dia nanti di semester berikutnya lebih semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Maka hati-hati. Ya. Dan syirik yang banyak dilakukan adalah syirik kecil. Syirik kecil. Yaitu apa? Riya. Hati-hati dari yang riya ini. Ya. Ketika kita bikin status, kemudian tidak ada yang melihat status kita ini. Kemudian kita malas bikin status tentang kebaikan, tandanya riya. Kenapa? Karena dia merasa bikin status tidak ada yang melihat. Apalagi tidak ada yang komen. Berarti dia riya. Makanya terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Nah, ini adalah dalil bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalam surat An-Nisa ayat 48. Wa harramallahu azza wa jalla al-jannata. Dan Allah azza wa jalla telah mengharamkan al-jannata, surga, ala kulli man asyraka, kepada siapa saja yang berbuat syirik, ma'ahu, bersamaan dengan Allah, ghairahu, dia menyekutukan dengan selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan beribadah kepada selain Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah. Maka Allah haramkan surga, bayangkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah menjelaskan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah masuk surga.
Nah, kalau tidak bisa masuk surga, ya maka sangat rugi. Makanya orang yang melakukan perbuatan syirik dan mati dalam keadaan berbuat syirik, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu, sesungguhnya, man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya al-jannah, surga. Wa ma'wahu, dan tempat tinggalnya, tempat kembalinya, an-nar, adalah di neraka. Wa ma lidzalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim, tidak ada apa? Min ansor. Ansor, tidak ada penolong. Ya, tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Maka inilah dosa atau bahaya dari dosa syirik. Yang pertama, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tempatnya di mana? Di neraka, karena diharamkan untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga yang kita kaji sebelumnya, bahaya dosa syirik apa? Muhbitun lil a'mal, yaitu menghapuskan seluruh amalan. Seseorang rajin sholat 5 waktu di masjid saf pertama, rajin sholat sunnah, ya, kemudian rajin ibadah-ibadah yang lainnya, dia berbuat syirik, maka amal-amal yang tadi dia kerjakan selesai. Ya, hilang begitu saja. Tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah capek, ya. Meskipun dia sholatnya dia lama-lamain misalnya, tapi kalau dia masih berbuat syirik, maka tidak ada gunanya. Amalan tersebut tidak ada manfaatnya. Kenapa? Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan ada 3 bahaya dosa syirik. Nah, setelah itu beliau akan menjelaskan keutamaan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha, maka apabila haqqaqa al-abdu at-tauhida, seorang hamba mewujudkan tauhid. Apabila seorang hamba mengerjakan tauhid, hasalat lahu, maka dia akan mendapatkan apa? Az-zakatul kamilatu, yaitu pembersihan dan pensucian yang maksimal dan sempurna. Ya. Dia mentauhidkan Allah, di mana-mana selalu tauhid, maka hatinya bersih kinclong. Ya. Jadi kalau bisa dilihat hatinya itu bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Kalau dia mentauhidkan Allah. Kenapa? Kalau orang mentauhidkan Allah,
ya tidak akan suka mencaci maki. Tidak akan pernah berkata-kata kotor. Para santri misalnya sudah belajar tauhid, sudah hafal kitabut tauhid, tapi kata-katanya masih jorok, kata-katanya masih kotor, ya berarti apa? Belum mewujudkan tauhid. Berarti belum mentauhidkan Allah. Ya, masih belum sempurna tauhidnya. Karena orang yang mentauhidkan Allah akan menjaga lisannya, menjaga tangannya dari mengetik yang tidak bermanfaat. Ya. Seorang muslim yang mentauhidkan Allah akan selalu berhati-hati dalam bersikap. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau ingin meng-share sesuatu di grup. Ya. Misalnya itu ada manfaatnya. Contohnya apa? Meng-share misalnya memberitahu kepada teman-teman yang di grup, hari ini BBM naik misalnya. Kelihatannya sepele, cuma nge-share BBM naik. Tapi ada di antara orang-orang yang di grup tersebut dengan adanya berita ini malah mencaci maki presiden. Malah mencaci maki pemerintah dan pemimpin. Maka apa? Orang yang meng-share BBM naik ini kecipratan dosanya. Kalau di grup itu ada 1.000 orang, ya, dan 1.000 orang itu akhirnya jengkel kepada pimpinan, maka yang meng-share tersebut mendapatkan cipratan 1.000 dosa. Jadi udah, nggak usah ikut share-share seperti itu. Yang di-share itu apa? Ilmu saja. Ya. Makanya Nabi SAW menjelaskan, kafa bil mar'i athiman an yuhadditsa bima yasma'. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendosa kalau apa? Ada berita, share. Ada kabar, ceritakan. Ada berita, kasih tahu ke orang lain. Enggak seperti itu. Seorang yang mentauhidkan Allah enggak seperti itu. Jaga, ya. Apalagi grup dilihat oleh orang banyak. Jangan sampai dengan postingan yang kita posting ini membuat orang lain jadi melakukan kemaksiatan. Hati-hati. Makanya agar kita aman ya dari dosa, hendaknya yang kita share adalah ilmu. Ya, ilmu. Enggak usah yang lainnya. Ya, misalnya kita ingin memberitahu ke orang lain BBM itu naik, ya memang ada manfaatnya, tapi madharatnya lebih besar tidak. Terus kita pikirkan, ya, karena orang yang mentauhidkan Allah dia cerdas. Cerdas di sini bukan cerdas, ya, otaknya, tapi cerdas apa? Dalam bertingkah. Cerdas dalam mengambil tindakan, ya, tidak asal-asalan. Dikit-dikit share, hati-hati. Ya. Masalah MBG dan lain sebagainya, udah nggak usah ikut-ikutan kita. Apakah kita tahu yang di dalam hati presiden kita seperti apa? Apa kita tahu? Dan antum harus ingat, orang yang mentauhidkan Allah tidak akan pernah mencaci maki presiden. Tidak akan pernah mencaci maki pimpinan. Ya, orang yang mentauhidkan Allah, muslim sejati, mukmin sejati, itu selalu mendoakan pimpinan, bukan malah mencaci maki. Makanya kita tidak dapati Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Ya, terang-terangan di dalam mengkritik pimpinan, tidak ada. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa ketika ingin menasihati presiden,
itu langsung di hadapan orangnya. Ya, bukan kowar-kowar. Ya, enggak ada manfaatnya. Malah dapat dosa. Daripada ya capek-capek mikirin seperti itu, mending apa? Baca Al-Qur'an. Ya. Ketika dia ditanya sudah baca Quran atau belum, sibuk, enggak ada waktu. Padahal dia main HP. Harusnya apa? HP-nya dia stop, ganti baca Quran. Ya. Kenapa enggak mau menghafal Quran? Sulit. Ya. Enggak ada waktu untuk menghafal Al-Quran. Maka kita kasih tahu, satu ayat lebih baik daripada enggak sama sekali. Setiap hari hanya satu ayat, ya. Hanya satu ayat setiap hari itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Masa satu ayat dalam sehari enggak bisa? Ya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kerjaan, ya pekerjaan ini dalam rangka apa? Agar kita bersyukur kepada Allah. Kalau enggak baca Quran, apa itu bersyukur? Ya. Banyak mereka yang beralasan enggak ada waktu, tapi di tangannya HP. Bisa harusnya apa namanya? Ganti sedikit, ya. Ganti ke Al-Quran, baca Quran setengah halaman atau 3 baris atau 2 ayat. Habis itu udah. Ya, rutin baca Quran. Allah itu tidak melihat berapa banyak kita baca Quran, tapi konsistennya kita dalam membaca. Konsistennya kita, istiqomahnya kita dalam menghafal Quran. Ingat Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang coba hafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena nanti ketika di akhirat, ketika Allah menyuruh untuk masuk surga, itu sambil baca Al-Quran. Ya. Kalau dia tidak bisa melanjutkan ayat yang dia baca, di situ letak surga dia. Itu yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya akhir dari kedudukanmu di surga adalah tergantung ayat yang terakhir bisa kamu baca. Baca di sini dengan hafalan. Nah kalau nggak punya hafalan bagaimana? Ya, kalau nggak punya hafalan bagaimana? Coba, ya. Kalau satu hari satu ayat, paling tidak dalam setahun sudah hafal 300-an ayat. Ya. Daripada enggak sama sekali. Coba mulai dari sekarang, mau nunggu kapan? Ya mau nunggu kapan? Para santri masih muda-muda, menghafal Quran itu mudah. Ya. Antum menghafal Quran dalam sehari 1 halaman, antum hafal 30 juz dalam waktu cuma 2 tahun. Kalau antum kesulitan dalam menghafal, antum gunakan metode membaca. Jadi ada istilah hafal Quran tanpa menghafal. Hafal Al-Quran tanpa menghafal. Caranya bagaimana? Cukup membacanya. Membaca. Ya, baca misalnya mau satu ayat ini, baca berkali-kali. Setelah itu apa? Tutup, kemudian baca dengan hafalan. Seperti itu. Ya. Enggak perlu menghafal. Ya, kalau memang kesulitan dalam menghafal, banyak cara. Banyak cara untuk hafal Quran. Tergantung kita mau apa tidak. Bukan kita yang tidak bisa, tapi tidak mau bisa. Bukan tidak ada waktu, tapi tidak mau menyempatkan waktu. Hafal hadis misalnya, ya. Kalau alasannya hadisnya panjang-panjang, cari hadis yang pendek. Ya. Misalnya pelajaran anak TK, pelajaran hadis misalnya. Kan itu hadis semua itu, meskipun pendek-pendek. Itu hadis. Hafalkan. Ya, kalau memang alasannya panjang.
Kalau alasannya ketukar-tukar, ini sahabat siapa, gak usah dihafalkan sahabatnya. Cukup tahu hadis itu sahih, ya. Kemudian hafalkan perkataan Rasulullah. Banyak alasan ingin menghafal hadis itu, banyak alasan. Gak mau sulit. Ini rawahu Bukhari atau Muslim atau Nasai atau Ibnu Majah, sulit ketukar-tukar. Ya udah, berarti nggak usah dihafalkan ini. Ya, hadis riwayat siapa nggak usah dihafalkan. Yang penting kita tahu itu hadis sahih, udah kita hafalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena banyak orang yang tidak mau mulai menghafal hadis, ya. Gara-gara apa? Kesulitan. An siapa, rawahu siapa. Seperti antum misalnya ingin menghafal hadis Arba'in Nawawiyah. Antum kesulitan, ini an siapa, rawahu siapa. Tinggalkan. Gak usah antum hafalkan an siapa, rawahu siapa. Gak usah. Ya. Yang penting yang ada hadis Arba'in Nawawiyah itu kan semuanya sahih itu. Ya, semuanya sahih. Ada satu yang dhaif, tapi dhaifnya tidak parah. Ya, maka hafalkan semuanya. Sabda Rasulullah saja. Kalau memang kesulitan menghafal ini, udah jangan banyak alasan. Ya, mulai hafalkan. Karena nanti akan ditanya sama Allah. Waktu itu buat apa nanti ditanya sama Allah? Ya. Tapi kalau kita menjawab di hadapan Allah untuk menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, Masya Allah. Ya. Maka orang yang mentauhidkan Allah itu selalu memperhatikan waktunya. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah akan berusaha untuk selalu menghafal Al-Quran dan hadis. Dan Bapak Ibu sekalian, menghafal itu gak ada batasan umur. Gak ada batasan umur menghafal itu. Justru dengan menghafal, apa? Otak semakin tajam. Cobalah mulai dari sekarang. Gak usah banyak alasan. Ya. Nyuruh anaknya yang SD, ya, suruh menghafalkan hadis. Pelajaran hadis suruh menghafalkan. Orang tuanya nggak hafal kok. Harusnya apa? Nggak cuma nyuruh anaknya, tapi nak, ayo kita baca bareng hadis seperti itu. Ayo kita baca bareng, ayo kita hafalkan bareng, begitu. Bukan main nyuruh aja, tidak. Ya, ayo mulai dari sekarang. Mau nunggu kapan lagi? Ya, seperti itu. Nah, wa hasalat lahul hidayatu, dan dia akan mendapatkan apa? Al-hidayah. Mendapatkan petunjuk. Wal amnu, dan mendapatkan keamanan, ketentraman, kenyamanan. At-tamani, yang kedua-duanya ini dia dapatkan secara tam, sempurna. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dunia itu artinya apa? Ada yang tahu arti dunia itu apa? Dunia itu bahasa Arab loh. Dunia itu bahasa Arab. Ya. Mungkin karena orang Indonesia sulit ngomong dunia, jadi apa? Dunia. Ya, apa artinya dunia? Dunia rendah, di bawah. Ya, makanya dunia itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Di bawah. Ya, surga di mana? Akhirat di mana akhirat? Akhirat di atas. Ya, seperti itu. Akhirah artinya apa? Terakhir. Ya, terakhir. Ya. Makanya alam terakhir di mana? Alam akhirat. Barzakh itu bahasa Arab. Artinya apa? Pemisah. Alam kubur berarti di dalam kubur. Ya.
Seperti itu. Padang mahsyar. Kalau padang itu udah bahasa kita. Ya. Mahsyar apa? Tempat berkumpul. Ya. Nah, ini perlu. Ya. Jadi belajar sambil apa? Memperkaya kosakata. Ya, seperti itu. Maka orang yang mentauhidkan Allah yang pertama apa? Mendapatkan kebersihan secara sempurna. Mendapatkan pensucian hati secara maksimal. Yang kedua, mendapatkan hidayah dan kenyamanan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan tentang apa? Mentauhidkan Allah ini, tentrem hidupnya di dunia, ya, nggak bakal neko-neko dia. Kenapa? Selalu legowo, seperti itu. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jalla di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Hati-hati, jangan salah memahami ayat ini. Banyak orang yang bermaksiat, ya, bermaksiat yang selain syirik karena salah memahami ayat ini. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ingat, di sini Allah mengatakan dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan apa? Kesyirikan. Berarti kalau berzina berarti aman. Mencuri aman, minum khamar aman, merokok aman. Kenapa? Karena Allah mengatakan kesyirikan saja dan bukan seluruh kemaksiatan. Ada yang memahami seperti ini dan ini salah kaprah. Apa tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan apa saja yang masih global di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa? Ancaman dari melakukan dosa-dosa selain syirik. Ancaman minum khamar, ancaman berzina, ancaman ini dan itu. Ya. Kalau memang percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya apa? Percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan apa? Bukan malah memahami ayat ini dengan serampangan. Kan ayat ini hanya mengatakan syirik, bukan zina, bukan minum khamar. Berarti kalau orang minum khamar, aman dia. Berarti kalau dia berzina juga masih aman, karena kan bukan syirik. Nah, ini pemahaman yang berbahaya. Pemahaman yang keliru. Ya. Karena banyak dalil-dalil dari yang lainnya yang menjelaskan akan ancaman dosa-dosa selain syirik. Contohnya apa? Ya, jangankan berzina, jangankan riba, jangankan minum khamar, berhutang saja. Berhutang saja. Kalau hutangnya enggak dilunasi, enggak bisa masuk surga. Ya. Bahkan dijelaskan di dalam hadis,
yang sahih. Apa? Nabi SAW beliau mengatakan subhanallah madza nuzzila minat tasydid. Ya. Hukuman yang berat apakah yang akan diturunkan oleh Allah? Para sahabat bertanya, ternyata hukuman apa? Nabi menjelaskan, kalau ada orang yang mati di medan perang, berarti mati apa? Syahid. Kemudian dihidupkan lagi, ikut perang lagi, mati lagi. Dihidupkan lagi, ikut perang lagi, mati lagi. Ya. Sudah berkali-kali dia ikut jihad. Sudah berkali-kali dia mati syahid. Tapi apa kata Nabi SAW? Ma dakhalal jannah. Gak bisa masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali hutang. Gak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena hutang ada kaitannya dengan hak manusia. Ya. Ini hutang. Ya. Apalagi zina, minum khamar, riba. Ya. Jadi jangan salah memahami ayat ini. Ya. Ayat ini menjelaskan akan apa? Bahaya berbuat syirik dan keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bukan malah difahami ya, kalau melakukan selain syirik berarti aman dunia akhirat ya. Nah, famata akhlasal abdu adzulla lillah, maka kapan saja seorang hamba mengikhlaskan. Apa arti ikhlas? Apa arti ikhlas? Akhlasa, mengikhlaskan. Apa artinya? Memurnikan. Akhlasa itu artinya memurnikan. Makanya murni dari apa? Syirik. Ya, murni dari syirik. Maka kapan saja seorang hamba itu memurnikan adzul, kehinaan, kerendahan hanya untuk Allah, wal mahabbata lahu, dan memurnikan cintanya hanya untuk Allah, khalasat a'maluhu, maka seluruh amalannya juga akan murni. Murni wasahhat, dan bersih, sehat, bersih. Wazakat nafsuhu, amalnya bersih, kemudian jiwanya juga zakat bersih. Amalnya bersih, jiwanya juga bersih. Wa tabat, dan menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha, dan kapan saja seorang hamba memasukkan ke dalam hatinya ma yashubuha, apa saja yang mengotori hatinya, yang mengotori jiwanya, min syawaibis syirki, dari kotoran-kotoran dan noda-noda kesyirikan, dakhala ala nafsihi minad danas, maka akan masuk ke dalam hatinya ad-danas, kotoran, wat tadasiyati bihasabi dzalika, tadasiyah, dan hatinya menjadi kotor. Danas kotor, tadasiyah menjadi
kotor. Menjadi kotor karena apa? Bihasabi dzalik, karena dosa kesyirikan. Ya. Fala zakata lin nafsi, maka tidak ada tazkiyatun nufus illa bitahqiqit tauhidi, kecuali dengan mewujudkan tauhid. Wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadah, dan ifrad itu menjadikan Allah hanya satu-satunya, bil ibadah, di dalam beribadah. Jadi kalau ikhlas memurnikan, ifrad apa? Menganggap satu-satunya, menganggap atau menjadikan satu-satunya. Sama dengan mengesahkan, itu juga sama, meyakini hanya Allah satu-satunya. Wa ikhlasil amali lahu, dan dengan cara mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, ala lillah, ketahuilah hanya untuk Allah. Apa? Ad-dinu, agama, al-khalis, yang murni. Maka di sini beliau ingin menjelaskan tazkiyatun nufus dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah dan dengan mengikhlaskan. Kemudian wala zakata lin nafsi illa bitakhlisiha minasyirki, dan tidak ada tazkiyatun nufus kecuali harus dengan cara apa? Takhlisiha, memurnikan hati, mensucikan hati dari kesyirikan, bijami'i anwa'ihi, dengan segala macam bentuk kesyirikan ini. Wa takhlisiha min kulli ma yunaqidut tauhid wa yud'ifuhu, dan mensucikan jiwa dan hati dari segala apa saja yunaqidu, yang membatalkan at-tauhid, yaitu tauhid, wa yud'ifuhu, dan yang melemahkan tauhid. Jadi tazkiyatun nufus tidak hanya dengan mentauhidkan Allah, tapi harus sebelum mentauhidkan Allah harus dibersihkan dulu. Rumah yang kotor langsung ditempati atau dibersihkan dulu? Dibersihkan dulu. Ya, maka sebelum mentauhidkan Allah, hati ini harus bersih dari apa? Syirik. Karena kalau masih ada kesyirikan, mentauhidkan Allah sulit. Kenapa? Masih kotor. Tapi kalau sudah bersih, apa? Akan mudah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah al-qaidatul ula atau al-aslul awal, yaitu kaidah yang pertama atau cara yang pertama untuk tazkiyatun nufus, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan kesimpulan dari al-qaidatul ula. Kesimpulan yang pertama, di sini beliau hafidhahumallahu ta'ala menjelaskan kenapa kok harus dengan tauhid. Kenapa harus dengan tauhid. Kemudian beliau menjelaskan makna dari surat Fussilat ayat yang ke-7, makna az-zakah. Zakat di sini maksudnya apa? Yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin berikutnya, bahaya-bahaya dosa syirik. Bahaya-bahaya dosa syirik. Kemudian poin berikutnya adalah
keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang terakhir adalah tazkiyatun nufus, tidak hanya dengan mentauhidkan Allah tapi harus dibersihkan dari kesyirikan. Naam. Nah, inilah kesimpulan dari al-qaidatu al-ula. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada al-qaidatu tsaniyah. Setelah mentauhidkan Allah, apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jam berapa? Enggak kelihatan itu. Oh. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaan, baik dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Karena thalabul ilmi itu artinya apa? Menuntut. Orang nuntut itu ngeyel enggak? Orang yang nuntut itu ngeyel enggak dia? Maka sama, kita harus ngeyel. Untuk apa? Minta ilmu. Ya, nuntut ilmu kita. Yang kita tuntut ilmu, bukan harta, bukan yang lainnya. Ya, kita aja kalau mau menuntut harta aja ngeyel-ngeyelan kan gitu. Ini nuntut ilmu juga harus sama, ngeyel. Maksudnya ngeyel itu apa? Sungguh. Kalau tidak paham harus ditanyakan. Seperti itu. Nah, silakan. Termasuk istilah-istilah ya. Istilah kayak ya kalau panjenengan ya misalnya ikut pengajian, kemudian ustadznya menggunakan istilah Arab dan panjenengan belum tahu, jangan enggah-enggih aja. Tanya. Ya. Selama itu bahasa Arab pasti ada artinya. Jangan enggah-enggih aja. Tanya. Karena kita dalam ibadah itu harus apa? Sensitif. Kalau kita merasa kok ganjel, tanyakan. Ya, seperti itu. Biar nggak mudah disesatin oleh orang lain. Seperti itu. Nah, silakan. Tapi kebanyakan kalau belajar tahsin, ya, yang nuntut bukan apa? Bukan muridnya. Siapa? Malah pengajarnya yang nuntut kan gitu. Kenapa? Kenapa muridnya nggak nuntut? Buktinya assalamualaikum. Pada mengundurkan diri kan seperti itu. Berarti kan nggak nuntut dia. Nah, dua, tahsin sama apa? Sama apa? Bahasa Arab. Nah, berarti mereka nggak nuntut ilmu itu berarti. Berarti mereka nggak nuntut apa bisa bahasa Arab, enggak. Kalau yang namanya nuntut itu apa? Ya, mau dia sampai kesulitan apapun tetap dituntut. Nuntut kepada ustadznya, gimana biar saya paham ustadz? Bagaimana biar saya itu mudah belajarnya ustadz? Gitu. Bukan malah assalamualaikum. Ya, mengundurkan diri. Awalnya kan kajian tahsin lihat itu 40 orang. Atau misalnya kajian bahasa Arab 40 orang. Menjadi berapa? 35, 30, 25, 20. Jadi berapa privat jadinya? Ya karena gak paham arti thalabul ilmi. Ya. Nuntut. Ya, orang yang belajar terus nuntut. Nuntut kepada siapa? Kepada pengajarnya. Nuntut apa? Ilmu yang dia sampaikan. Ya, seperti itu. Ya. Kita sering mendengar istilah thalabul ilmi. Kita tahu thalab itu artinya apa? Harus tahu. Karena thalab itu bahasa Arab. Ya, jadi kalau dikatakan kata thalab berarti nuntut ilmu. Thalabul ilmi nuntut. Ya, makanya seorang santri boleh nuntut kepada ustadznya kalau nggak paham. Ya boleh nuntut kepada ustadznya. Ustadz saya nggak paham nih, minta tolong difahamkan gitu. Jangan cuma ya diem aja. Seperti itu. Ya itu namanya belajar. Namanya kajian. Kajian itu seperti itu. Ya. Tapi kalau antum kajian nggak kajian kok sama saja.
ilmu nggak nambah, ya rugi antum. Rugi. Ya. Karena yang namanya belajar itu apa? Tadi nuntut. Yang kedua kita lebih tahu mana yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Seperti itu. Ya. Nah, silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang bertanya? Oh, berarti nggak ada yang nuntut ini ya? Alhamdulillah nggak ada yang nuntut berarti. Baik, Masya Allah. Baik, kalau tidak ada kita sampai di sini dulu. Kita tunggu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.